Selamat hari Sabat, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Dimanapun Anda berada, bersama saya hambanya di IDG Distrik 3 Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Saya mau menyampaikan kabar berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Kali ini saya hadir menyampaikan dengan tema nama Papua. Nama Papua itu artinya kambing hitam. Sehingga itu nama kutukan, sehingga harus diganti dengan nama baru, yaitu Ayi Papa. Baik, sebelum daripada saya sampaikan kabar berita ini, maka kenapa harus dirubah nama Papua menjadi Ayi Papa, akan saya sampaikan dengan demikian dalam channel ini, sehingga saya hanya menyambung apa yang Bapak suruh sampaikan. Dengan demikian saya harap Anda dapat mengikutinya sampai tuntas, supaya Anda mengetahui apa rahasia Papua diganti dengan Ayi Papa. Ya, baik. Sebelum daripada itu, saya akan menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapak, pada saat ini kami menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan, kabar berita tentang sesungguhnya orang Papua kami sudah menemukan jati diri kami orang Papua. Kami mengucap semuji Engkau, muliakan namamu. Kabar inilah yang kami akan menyampaikannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Adonai. Bapak hadir di tengah-tengah kami. Bapak berbicara, menyampaikan sehingga semenjama setiap orang, sehingga setiap orang yang mendengar percaya terlepas dari kutukan kambing hitam ini, Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Adonai. Haleluya. Amin. Ya, kita baca dulu satu ayat di Wahyu 2 ayat yang ke-27. 26 dan 27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Haleluya. Ini dasar firman Tuhan, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Ya, ini dasar firman Tuhan. Ya, yang berikutnya itu saya akan menyampaikan rema terbongkarnya rahasia Papua, yang adalah kambing hitam. Ya, pada saat ini di Lembah Yosafat, di dalam dimensi roh, Bapak Yeshua sudah hadir di atas Papua, tapi itu di dalam roh. Dan dia sendiri sedang menghakimi marga, kaum, suku, bangsa, terutama bangsa-bangsa Israel, yaitu Yahudi yang terdiri dari 12 suku Israel. Bangsa Yahudi dari 12 suku Israel, suku Misrai, Yahudi Misrai, yaitu Yahudi Papua, yaitu suku-suku Israel di Papua, mewakili suku-suku bangsa Israel yang lain yang ada tersebar di dunia, mulai di Yerusalem ke tempat lain. Ya, lalu Bapak bawa masuk ke dalam menghakimi bahasa-bahasa asli dari suku-suku Israel yang terhilang yang ada di Papua. Itu 500 bahasa, dan juga ada marga-marga 18.045 marga yang saat ini sedang adili masalah persoalan adalah di mana moyang orang Papua pada zaman itu telah menyalibkan Yeshua. Sehingga ini masalah sudah dibuka di pengadilan Yeshua di depan pintu gerbang Golden Gate di dalam roh untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami sudah berdoa
sampai kepada bahasa-bahasa di Serui. Jadi dalam satu bahasa itu dipakai oleh ada beberapa marga, umpamanya bahasa Papuma di Serui dipakai oleh umpamanya ada sekitar 8 marga di situ. Nah, lalu ini dibawa naik ke masalah ke pengadilan Yosua. Ya, jadi dalam pengadilan Yosua itu Wahyu 14 ayat yang ke 6, 7, 8 di situ dihakimi. Injil yang kekal itu disampaikan bahwa dalam Injil yang kekal itu dalam orasi penyaliban Yosua itu kamu bahasa Papuma kamu ada sepakat seperti ini. Nanti Roh Kudus sampaikan seperti itu. Nah, di situ barakan terbongkar rahasia itu. Baik, ini saya langsung saja masuk sebelum saya mau sampaikan yang lain-lain. Rema firman Tuhannya itu begini. Jadi waktu kami masuk ke wilayah berdoa menyelesaikan dosa bahasa di dalam orasi penyaliban Yesua di pengadilan Yesua dalam penghakiman. Di meja Yesua dalam dimensi roh tentunya. Haleluya. Di situ kami bawa naik bahasa Papuma. Bahasa Papua adalah salah satu bahasa yang ada di Serui. Di antara sekian banyak bahasa di sana. Bahasa-bahasa asli di sana. Ya, ini tidak tahu berapa marga yang memakai bahasa ini. Bahasa yang mereka lakukan yang sempat dibacakan dalam pengadilan Yosua oleh Roh Kudus. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ada 3 yang bersaksi bumi, darah, air, dan Roh Amasya itu sendiri. Dalam orasi penyaliban Yosua itu, marga-marga yang berbahasa satu bahasa Papuma itu, mereka bilang begini, mereka sepakat begini. Mereka sepakat untuk merampas tongkat gada besi dari tangan Tuhan. Lalu mereka berkata, kau bilang ini tongkat gembala yang baik. Dengan tongkat ini kau mau dirikan kerajaanmu di bumi. Lalu kau mau memerintah kami di bumi. Seraya mereka tunjuk tongkat itu di mukanya. Dan kami berdoa di mukanya. Itu dong punya bahasa yang dong sepakat dalam bahasa Papuma. Nah, lalu Bapak kasih tahu seperti itu kami berdoa. Kami berdoa minta ampun, mewakili mereka minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini. Waktu kan berdoa lalu Tuhan bilang, kini tongkat itu telah berubah menjadi tongkat kekerasan bagi kaum turunanmu dan bagi semua orang asli Papua. Sebab Papuma atau Papua artinya kambing hitam. Jadi Bapak di sini memberitahukan bahwa tongkat kekerasan itulah yang tadi yang rampas tongkat yang gada besi itu dia berubah menjadi tongkat kekerasan bagi orang Papua. Artinya begini, bangsa-bangsa lain itu datang menjajah orang Papua dan memukul dan mentindas dan memusnahkan dan menggenosidai orang Papua. Itu akibat tongkat yang diambil oleh orang-orang berbahasa Papuma. Akhirnya tongkat itu Tuhan rubah menjadi kutuk bagi. Nah, kutuk inilah yang bagian yang menjadi kutuk inilah yang disebut kambing hitam. Ya. Papuma atau Papua artinya kambing hitam. Papua menjadi kambing hitam dijajah dan ditindas bangsa-bangsa penjajah. Sampai sekarang ini. Itulah sebabnya kau dijuluki oleh raja penjajah yakni Raja Tidore, Raja Majapahit, Raja Melayu, dan Gus Dur dan Presiden Gus Dur menamakanmu Papua, yang artinya kambing hitam. Menjadi jati dirimu, hai orang asli Papua. Kau mau kekayaanku, kau mau keselamatanku, keselamatan dariku, kau mau merdeka, kau mau masuk surgaku, tetapi kau telah rampas tongkatku. Hingga kau temukan masalahmu ini dan kau datang menyelesaikan dalam penghakimanku, lalu akan ku bebaskanmu.
Selanjutnya kami serentak berdoa meratap mohon ampun, minta ampun perbuatan orang berbahasa Papuma tersebut, tindakan dan kejahatan mereka. Lalu Yahosua berkata, tongkat gada besi ini kupulihkan, lalu ku letakkan di atas pundak kamu yang telah duduk selesaikan masalah ini sesuai dengan firman-Ku. Wahyu 2 ayat 24 sampai 28. Iya. Jadi kita lihat kembali sekarang Wahyu. Ya, jadi kita lihat di sini Wahyu. Wahyu 26, Wahyu 2 ayat 26. Kalau 24, tetapi kepada kamu yakni orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaranku itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau mengungkapkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Setelah kami telusuri orang-orang berbahasa Papuma itu, ada teman hamba Tuhan bilang dari Serui juga, dia bilang bahwa di tempat wilayah itu mereka itu suwangi terbang tinggi, pusatnya memang kejahatan di situ, di Serui. Jadi kekuatan pada waktu itu mereka melawan kekuatan tongkat gada besinya Tuhan. Nah, itu yang mengakibatkan adanya penjajahan di atas Papua sampai hari ini. Haleluya. Jadi Bapak uraikan selanjutnya, coba kamu selidiki, pelajari wilayah Papuma di wilayah Serui itu. Haleluya. Kalau kita lihat dari Ternate, dari Mataram, dari Melayu, mereka kasih nama Papua itu artinya kambing hitam. Ya, Bapak bilang begitu nama kutukan, karena tongkat kekerasan itu akan terus ada di atas orang Papua. Nah, begitu. Jadi Bapak tidak mau, Bapak di surga itu tidak mau kalau orang Papua itu merdeka. Karena apa? Masalah ini belum diselesaikan. Masalah kekerasan dilakukan oleh, apalagi mereka ambil otoritas kuasa tongkat gada besi Tuhan pada waktu orasi penyaliban Yosua. Bapak bilang begitu, itu masalahnya ada di situ. Jadi umpamanya waktu itu Dr. Tom Buanggai itu orang Serui. Sebelum daripada itu, untuk Papua ini dia masuk ke pangkuan NKRI itu melalui orang Serui. Kenapa Indonesia pakai orang Serui masuk ke sana? Karena dong tahu masalah ini. Jadi dong masuk melalui dong punya mata alam, pegang orang Serui, marga-marga Indei dan marga-marga ini di sana, lalu mereka bawa masuk ke istana. Nah, sudah karena alamnya mereka sudah bawa masuk, sudah. Ya, yang lain itu gampang dibawa masuk ke sana. Itu udah mereka bermain dalam alam dimensi perkara-perkara kargoisme. Seperti itu. Setelah itu kita lihat Tom Buanggai, dokter orang pintar pertama, Tom Buanggai dokter. Dia naikkan bintang 14. Nyalek bendera bintang 14. Memang dia berjuang bagus, dan tahun 25 tahun sampai 2008 itu Papua selesai. Sebenarnya itu harus dikembalikan. Kenapa diperpanjang? Haleluya. Karena ini masalah ini belum diselesaikan. Dr. Buanggai itu orang pintar. Dan memang dia lakukan itu benar. Dia lakukan, dia bintang 14 Kejora. Tapi Bapak di surga tidak mengendaki karena akar masalah orang Serui belum diselesaikan, terutama bahasa Papuma ini. Nah, akhirnya Thomas Buanggai jadi korban. Kita lihat lagi dari Hendrik, dari Samori. Ya, Hendrik Samori, bukan Hendrik tapi Samori, pendeta Samori. Pada waktu itu dia mewakili orang Papua untuk menandatangani
Freeport, lalu dia diculik. Dia memiliki kartu PBB, tetapi pada akhirnya juga dia memang bisa memerdekakan Papua pada waktu itu juga jadi presiden. Tetapi karena duduk perkara ini belum diselesaikan, sehingga dia diculik, baru dibunuh, jadi tumbalnya Freeport. Ya, saudara-saudara terkasih, lalu orang Ternate memberi nama itu bilang bahwa kemerdekaan Indonesia harus sampai dari Aceh sampai ke Amboina, karena wilayah Papua itu ada di bawah kekuasaan Ternate. Jadi seperti itu bahasanya dari Tidore, karena dia sudah memberi nama Papua atau yang disebut kambing hitam tadi. Sudah kena kutuk akibat daripada dulu ada masalah dengan Bapa di surga, mereka ambil tongkat ini, tongkat gada besi ini. Lalu kita lihat Mataram dari Jawa Tengah ke Majapahit. Mereka kasih nama itu dalam bahasa Melayu, dibilang itu Papua, itu artinya kulit hitam rambut kiri. Itu omong kosong, don't tipu. Papua itu arti Tuhan bilang itu Papua itu dong kasih, itu bahasa kutukan untuk orang Papua, namanya kambing hitam. Kambing hitam. Karena nanti Papua itu akan menjadi kambing hitam untuk menyelesaikan dosa-dosa orasi penyaliban Yosua oleh 12 suku Israel, kaum dan bahasa dan marga. Itu. Itu untuk itu Melayu. Sekarang terakhir itu Gus Dur tahun 2000 itu Gus Dur dia kasih kembali nama Papua. Sebenarnya Gus Dur itu dia tipu. Dia kembalikan nama Papua, itu Papua diambil baru dia masukkan dalam dia punya dubur. Tuhan bilang begitu. Nama Papua itu dia ambil kembali, baru dia pergi dia masukkan dalam dia punya dubur, baru dia mati Gus Dur itu. Tuhan bilang begitu. Itu dia mati cepat karena dia menghina orang Papua. Ya, orang Papua. Ya, jadi yang sebenarnya itu seperti itu. Nah, sekarang masalah ini masalah yang membuat sampai hari ini masalah dia berjalan terus. Lalu Bapak bilang begini, kamu telah menemukan jati diri. Sesungguhnya bahwa orang Papua punya sifat itu begitu sudah. Hari ini mereka gara-gara mau Papua merdeka, mereka itu malas tahu dengan saya. Dia bilang dengan Bapak Yesua yang mau turun, bahwa Lampung Papua itu wilayah Kristen, tapi dong malas tahu. Di dalam hati mereka itu benci saya. Mereka bilang itu harus Papua merdeka dulu berkerajaan turun. Bapak bilang begitu. Jadi Bapak dia tahu persis Yesua, dia tahu persis hati orang Papua hari ini. Nah karena Tuhan bilang itu karena jati diri itu. Jati diri orang asli Papua itu seperti itu. Nah, dulu juga mereka melawan dan Don tidak setuju kalau pada zaman generasi Yosua itu 2021 raja-raja itu mereka tidak mau, itu mereka Yosua mendirikan kerajaan 1000 tahun damai itu di atas bumi, di rahim bumi Papua. Mereka tidak mau, dan itu mereka sudah tahu, sehingga pada waktu itu mereka lakukan melalui orang Papua melalui bahasa Puma itu Papuma. Itu mereka ambil tongkat, baru kembali tongkat dari Yosua itu mereka tunjuk ke muka Yosua, itu seperti itu mereka lakukan pada zaman itu. Nah, setelah itu kami berdoa minta ampun sampai ya kita lihat tadi di Wahyu itu, di situ ada tongkat gada besi. Tongkat ini yang diambil. Kenapa Yohanes dia lihat kembali dalam Wahyu 2:27, di situ dilihat kembali, dan ia memerintah mereka dengan tongkat gada besi, mereka akan diremukkan seperti yang tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ya, dan barang siapa yang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya kepada aku karuniakan atas bangsa-bangsa. Jadi siapa yang melakukan pekerjaan? Ya pekerjaannya. Ini pekerjaan Bapa yang dia tinggalkan, dia tugaskan kepada kami. Ini kami selesaikan masalah ini. Kami berdoa minta ampun di orasi penyaliban Yesua. Kenapa? Yesua tidak mati sendiri. Yesua dia melibatkan orang-orang keluarganya, orang Papua sendiri, orang Israel sendiri, Papua untuk menyalibkan dia. Dan ini waktunya ada untuk penghakiman, penyelesaian masalah ini. Saudara-saudara terkasih yang disebut dengan lipat atau lipat utandara ini, hemodoni. Ya, jadi pekerjaan ini sudah akan karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat gada besi. Tongkat gada besi itu bagaimana? Tongkat yang keras. Orang mau berpikir dosa saja. Pamannya saya ada buka
Kami ada sampaikan rahasia Bapak yang bukakan kepada kami, dan mungkin orang Serui yang berbahasa Papuma ini mungkin dong marah. Tapi pada saat ada pikir marah itu tongkat sudah mulai bergerak, tongkat gada besi. Karena ini masalah sudah diselesaikan, jadi belajar untuk takut akan Tuhan dan merendahkan diri. Karena firman Tuhan hari Sabat ini tadi datang juga bahwa dia punya temanya itu takut dalam Tuhan. Takut dalam Tuhan, takut akan Tuhan dalam Tuhan. Ya, itu tema. Jadi sekarang kita bukan saja orang Papuma tapi yang lain-lain juga, itu semua bahasa marga itu banyak terlibat jadi dalam orasi penyelidikan. Itu sudah mulai takut akan Tuhan di Papua. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Lalu karena kami sudah berdoa seperti itu, haleluya, lalu kami minta ampun lagi masalah ini, tapi kami pindah ke bahasa Serui. Kami pindah lagi untuk berdoa bawa naik bahasa Serui di orasi penyaliban Yesua, di pengadilan Yesua. Pada waktu kami bawa naik bahasa Serui Laut, dari beberapa marga yang berbahasa Serui Laut, kami bawa naik ke orasi penyaliban Yesua di pengadilan Yesua. Ketika kami berdoa, kami doa bahasa dosa Serui Laut. Tetapi Tuhan berkata demikian, kamu telah temukan kamu punya jati diri yang sebenarnya. Sehingga semua perbuatan dosa penyalibanku yang diperbuat oleh 12 suku Israel, bahasa dan marga-marga Israel Papua yang belum didoakan dalam pengadilan dinyatakan gugur di hadapan Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta di hadapan para saksi dan pendakwa. Lalu Tuhan berkata kepada kami, aku telah meletakkan tongkat gada besiku di atas bahu pundakmu. Sampai aku datang ke bumi, aku akan melihat. Kamu setia mempertanggungjawabkan perbuatan yang kupercayakan di atas pundakmu. Lalu kami pun berkata, amin 70 kali 7 kali, sebab kakak sulung Kohe Gadol telah mengampuni dosa saudaramu moyang kami hingga 70 kali 7 kali. Jadi ya, waktu kami berdoa itu kami minta ampun akan 70 kali 7 kali. Jadi Yesua berkata, sampai berapa kali kalau saudaramu berbuat jahat harus kamu ampuni. Petrus bilang 7 kali, tapi Yesua bilang tidak. Dari 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali itu yang pernah Daniel dia bernubuat untuk Israel itu. 70 kali 7 kali itu. Haleluya. Jadi inilah penggenapan telah terjadi bahwa dosa ini langsung Bapak bilang, kamu sudah ketemukan kamu punya jati diri bahwa kamu adalah Papua yang sesungguhnya adalah kambing hitam. Dan itu kata kutukan, dan masalah ini sudah kamu ketemukan, sudah minta ampun di hadapanku, dan aku telah mengampuni kamu sampai 70 kali 7 kali. Dengan demikian semua dosa yang dari bahasa dan marga lain yang belum kamu doakan itu sudah gugur di hadapan Bapa dan Yesua Amasiah. Berarti masalah Papua terhadap pelanggaran HAM berat moyang orang Papua terhadap Yesua itu sudah selesai. Bapak bilang begitu, dan itu sudah selesai. Saudara terkasih di dalam Yesua Amasiah Adonai, ini sudah selesai. Dengan demikian, kalau tongkat gada besi Tuhan itu sudah ada di atas Papua, dan itu Yesua yang memerintah di atas Papua, maka bangsa-bangsa itu tidak berdaya lagi untuk menjajah orang Papua, menyiksa orang Papua. Tongkat kekerasan terhadap orang Papua sudah tidak ada lagi. Baik itu negara-negara yang tergabung dalam PBB 180 negara maupun juga yang di luar maupun juga Indonesia itu tidak berkuasa lagi atas Papua. Karena masalah sudah diselesaikan di pengadilan Yesua. Saudara terkasih di dalam Yesua Hamasiah Adonai. Nah, kalau itu masalah sudah diselesaikan, maka nama Papua itu
harus dihapus dan tidak boleh orang Papua orang-orang di kepulauan ini memakai nama Papua lagi. Tetapi harus berdoa di hadapan Tuhan untuk meminta nama yang baru untuk atas nama pulau ini. Pulau yang kita mendiami ini, rambut keriting, kulit coklat mendiami ini. Haleluya, harus meminta petunjuk nama Tuhan yang baru, nama yang baru. Jadi kalau emat saya itu, saat tadi saya menyatakan bahwa, bukan saya tapi Roh Kudus mengajar kami untuk menyatakan bahwa Papua harus diganti dengan nama Hayi Papa. Hayi Papa itu apa? Hayi Papa. Hayi Papa itu artinya itu cahaya. Cahaya yang menyelamatkan. Cahaya, tempat terbanyak cahaya pertama. Baik cahaya matahari pertama maupun juga tempat cahaya kemuliaan bagi Israel itu. Dia pertama dia turun di atas Papua dulu. Dari pintu gerbang timur. Sehingga kita kasih nama itu Hayi Papa. Papua dihapus diganti dengan Hayi Papa. Hayi Papa. Nah itu. Jadi kita harus sepakat. Kalau kita hidup dalam sistem, dalam suku tapi sistem kepala suku atau pada zaman-zaman dahulu disebut dengan tunduk kepada Nabi, berarti kita harus mendengar perintah Tuhan. Kita harus kasih nama kita punya pulau ini adalah Pulau Hayi Papa. Haleluya. Hayi Papa. Tempat atau negeri pertama atau pulau pertama diterpa cahaya matahari, Firdaus, dan di tempat negeri pertama cahaya kemuliaan Tuhan bagi Israel. Pertama menerpa di atas pulau ini. Hayi Papa. Pulau Hayi Papa. Haleluya. Itu yang pertama, itu yang perlu kita ganti nama. Yang kedua adalah karena Bapak suruh ganti. Yang kedua adalah kita juga menggantikan, kita juga sudah sedang menuju kepada pemulihan. Kita sedang menuju kepada pemulihan karena tongkat gada besi sudah ada di atas Papua. Ada di atas Papua. Jadi kalau tongkat gada besi kita lihat tadi di Wahyu 22 itu, di situ dibilang begini, Wahyu 27. Dan ia akan memerintah. Dan ia, ini huruf kecil ini, huruf kecil itu, ia akan, ini manusia. Jadi tongkat itu diberikan kepada manusia, hamba-hamba Tuhan di Papua. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Siapa? Mereka itu siapa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Orang-orang. Bangsa-bangsa yang memperbudak orang Papua, yang memperbudak orang Papua, bangsa-bangsa dari manapun itu akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. Tembikar tukang periuk itu siapa sebenarnya? Tembikar tukang periuk itu berhubungan dengan manusia itu kan tanah liat. Jadi manusia itu dibentuk dari tanah liat, dari tembikar tukang periuk. Tembikar terbuat dari tanah liat. Itu lambang dari manusia itu kan terbuat dari tanah liat. Jadi kalau tongkat gada besi itu dia bergerak, itu manusia, tidak ada manusia yang dapat bertahan. Pemanya di kerajaan 1000 tahun damai, tongkat gada besi diperlakukan dalam sistem pemerintahan. Di kerajaan 1000 tahun damai itu ini akan memerintah bumi itu. Itu orang baru pikir dosa saja. Umpamanya ada orang saat ini sedang berpikiran tidak baik setelah saya dengan mereka dengar apa yang saya sampaikan. Lalu ada pikiran tidak baik terhadap apa yang Roh Kudus sampaikan pada saat ini. Tongkat gada besi akan bergerak untuk menghancurkan orang itu. Menghancurkan orang itu, siapapun dia. Nah, jadi dia harus tunduk kepada lembaga pemerintahan kerajaan Tuba Masia, di mana di dalamnya diperintah oleh tongkat gada besi. Begitu pula konsep internasional atau negara atau bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, umpamanya ada siapapun dia yang mau mencoba-coba, itu tongkat gada besi. Begitu dari dia mulai berpikir niat jahat terhadap apa yang disampaikan, berita firman Tuhan disampaikan pada saat ini. Lalu itu saja, tongkat gada besi kuasa sudah bergerak. Jadi di kerajaan 1000 tahun damai itu tidak ada dosa di sana. Pikiran dosa langsung ditekan.
ditindas langsung, apalagi sudah masuk ke perbuatan dosa. Ya, saudara-saudara terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi setelah itu, besoknya itu Bapak bilang begini, kamu bacakan marga-marga yang lain. Jadi setelah kami bacakan, besoknya kami masuk lagi orasi di hadapan Tuhan untuk penyelesaian dosa yang lain. Itu Bapak bilang itu di atas Papua itu dari Sorong sampai Samarai itu ada 1125 bahasa. Kalau marga itu terlalu banyak. Papua saja itu 18.045 marga. Itu belum yang terhitung. Jadi dari kalau bahasa itu 1125 bahasa. Dari bahasa yang itu sekitar 500 lebih itu dia menyebar di Papua. Sedangkan 500 lebih itu juga dia menyebar di sebelah Pengge, Samarai sebelah Pengge. Jadi sampai hari ini Bapak bilang ada sekitar 21 bahasa itu masih terasing. Mereka manusia ada di dalam hutan-hutan di Papua, tapi mereka terasing. Mereka asingkan diri karena mereka tidak mau campur dengan orang dosa yang lain, kena dosa. Terus itu yang pertanyaan kedua, mereka minder karena manusia-manusia itu adalah manusia-manusia kerdil atau yang disebut dengan manusia-manusia pendek. Bukan kerdil, manusia-manusia pendek. Dan juga ada manusia-manusia besar. Sehingga mereka ini ada di hutan-hutan di Papua. Ada 21 suku bahasa di hutan-hutan. Sampai hari ini belum bisa diketemukan. Bapak bilang begitu. Jadi ada 1125 bahasa. Pada waktu kami bawa naik masalah ini ke pengadilan Joshua, dari bahasa-bahasa belum diadili di pengadilan. Waktu kami bawa naik itu Bapak bilang begini, ya hari ini dosa turun-temurun daripada kaum Israel di Papua itu sudah diselesaikan. Dosa bahasa dan dosa marga-marga itu sudah diselesaikan dan buku itu ditutup. Buku yang tadi sudah coretan banyak itu buku itu jadi putih baru ditutup. Malaikat Tuhan ambil baru bawa naik taruh dalam tempat khusus, yaitu di perpustakaan di surga, tempat khusus diamankan. Lalu Papa bawa keluar satu buku yang baru, yang di judul bukunya itu di situ ditulis tentang ini, buku dosa baru, buku dosa baru. Nah itu diturunkan di situ buku dosa baru itu, di situ penilaiannya dari Bapa di surga itu. Penilaiannya tentang siapa yang melanggar 10 perintah Yahweh, terus 10 perintah Bapa di atas Papua. Dari generasi kita sekarang. Itu yang nanti dicatat oleh malaikat per hari. Tapi setiap orang yang melanggar itu kalau datang kepada Tuhan pada saat-saat pintu anugerah masih terbuka, itu nanti isop darah Yesus itu akan mengampuni dosa orang itu. Nah, Bapak beritahukannya seperti itu. Saudara-saudara terkasih. Jadi di atas Papua ini sekarang 10 perintah Yahweh sudah di YHWH sudah ditegakkan. Jadi baik orang Papua maupun juga orang pendatang dari Amerika, Indonesia, dari Belanda, Inggris, dari Rusia, dari berbagai negara kalau masuk di Papua wajib takut Tuhan di atas Papua. Karena tema hari ini juga di hari Sabat ini Bapak bilang begini, wajib takut dalam Tuhan di atas tanah Papua. Haleluya. Wajib takut. Jadi berarti tidak boleh, dilarang mencuri, di dalam merampok, dilarang menggarung kekayaan di atas Papua, dilarang membunuh orang Papua atau melakukan pembunuhan di atas Papua, dilarang mencuri, dilarang berdusta dan lain-lain. Ini kalau tongkat ini nanti dalam penegakan 10 perintah Yahweh, tongkat gada besi tetap akan bergerak. Tetap akan bergerak. Dia akan berjalan terus. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, itu berikutnya itu Bapak bilang, berarti kalau ini sudah selesai, ini waktu pemulihan itu sudah mulai selesai. Jadi begitu itu selesai itu kekuatan daripada istri Lucifer yang dia berkuasa di atas kepulauan, di atas Indonesia ini itu sudah ditaklukkan. Dia dapat nama dalam kitab Wahyu disebut dengan perempuan Sundal Babel itu sudah digugurkan menggenapi Wahyu 14 ayat yang ke-8 itu. Sudah rubuh. Haleluya. Sudah rubuh. Jadi selesai penghakiman itu langsung itu dirubuhkan. Perempuan Sundal ini dirubuhkan. Wahyu 14
ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain melihat malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur awan nafsu cabulnya. Nah, itu setelah ayat 6 di atas penghakiman selesai, baru si Sundal Babel ini sudah dihancurkan, sudah dirubuhkan. Saudara-saudara, kalau itu sudah dirubuhkan, haleluya. Kami tidak tahu apa yang Bapak akan lakukan, haleluya. Dengan demikian kami harap orang Papua hari ini takut akan Tuhan penting sekali. Jangan bergaya-gaya di atas Papua. Kami orang Kristen jaminan akan masuk surga. Belum tentu saudara-saudara terkasih. Dengan demikian harus banyak berdoa minta ampun, takut akan Tuhan di atas tanah Papua, karena Papua itu kota Tuhan. Papua lagi ya. Ai Papa itu kota Tuhan. Sudah ganti, Papua sudah diganti dengan Ai Papa. Haleluya. Kalau Anda tidak mau disebut kambing hitam, dan aku juga tidak mau itu disebut kambing hitam, karena itu bahasa kutukan bagi kami orang jati diri orang Papua. Dengan demikian jati diri orang Papua harus kita ganti hari ini supaya kita mendapat sinar kemuliaan Tuhan, yang dalam bahasa bilang itu irian. Tetapi kita karena irian juga orang sudah artikan dengan bahasa lain, arti lain. Ikutilah repling dosa anti nerlan. Jadi kita pakai Ai Papa. Ai Papa itu artinya tempat kemuliaan Israel, tempat pertama kemuliaan Israel turun ke bumi dari pintu gerbang timur. Yang kedua adalah tempat matahari Firdaus pertama itu menerpa. Haleluya. Itu di atas Ai Papa, pulau. Lukisan tangan Tuhan sendiri. Salam. Saudara-saudara terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kabar berita ini saya lanjutkan. Dengan demikian kita patut menaikkan ucapan syukur pujian surga kepada Bapa di surga. Kita cari kita punya tanah air yang hilang. Masalah dosa sudah diselesaikan. Pasti akan Bapa memulihkannya. Kita lari ke PBB, kita lari ke ujung-ujung bumi. Pasti Bapa akan memulihkannya. Masalah sudah selesai. Kita lihat kita punya saudara Israel kalau sudah mulai bergerak ke arah Pasifik, ke arah Papua. Itu sudah Israel dalam tanda darah. Israel dia kembali ke dia punya akar tanahnya. Haleluya. Untuk menonton panji-panji dikibarkan di sana dari pulau-pulau yang jauh mengenapi Wahyu 11 ayat 11-12 menonton kedatangan Yesus kembali ke bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai dengan akan dipemerintah oleh tongkat gada besi di atas rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati Anda semua yang mendengar dan yang percaya. Haleluya. Terima kasih Anda telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak terus bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Apa yang kami beritakan, berita Bapak, biarlah Roh Kudus bekerja beracara untuk memberikan pemahaman kepada mereka, semakin orang banyak percaya kepada Engkau. Bapa yang mulia di tempat maha mulia. Hanya di dalam nama Yesus Al-Masih Adonai kami berdoa. Amin.